bahwa kami mengikuti jejak kaki Tuhan, kami tidak akan pernah digoncangkan. Dalam hidup ini kami punya teladan yang luar biasa adalah Engkau. Engkaulah yang menjadi standar hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadi standar kebenaran yang kami acu dalam hidup kami. Maka itu keputusan kami dalam hidup kami mengikut Engkau sehari-hari hidup kami. Kami mau menjadikan Engkau teladan kami. Kami mau mengikuti jejak kaki Engkau sehingga hidup kami tidak pernah bisa digoncangkan. Kami tahu ini hari-hari yang gelap, masa-masa yang sulit. Dan kami tahu ini justru masa di mana Engkau mengangkat kami begitu tinggi Tuhan, melampaui di atas gunung-gunung. Ini waktunya Engkau mempromosi anak-anak-Mu. Engkau berkata orang jahat semakin jahat, tapi orang kudus akan semakin kudus. Di tengah-tengah kegelapan yang semakin gelap, kami percaya terang kami semakin terang Tuhan. Itulah yang kami percaya. Jangan biarkan kami fokus kepada kegelapan. Jangan biarkan kami fokus kepada kesulitan. Jangan biarkan kami fokus kepada masa-masa yang sulit di akhir zaman. Tapi biarlah kami fokus kepada rencana-Mu yang besar atas hidup kami, untuk menjadi dampak, untuk menjadi pengaruh bagi banyak orang. Kami tahu akan tiba waktunya, orang-orang akan berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Engkau sedang mempersiapkan gereja-Mu. Engkau sedang datang tiba-tiba ke dalam gereja-Mu, seperti tukang pemurni perak, seperti tukang pemurni emas, memurnikan setiap kami, mencetak ulang hidup kami, memurnikan hati kami, memastikan tidak ada pekerjaan musuh atas hidup kami Tuhan, sehingga kami betul-betul menjadi orang-orang yang betul menghidupi kebenaran akurat di dalam Engkau. Tidak ada didapatinya Tuhan pekerjaan musuh atas hidup kami. Kotoran, putrisian, pencemaran Engkau akan bersihkan sedemikian rupa. Karena tiba waktunya akan ada banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah-Mu. Dan gereja-Mu harus menjadi tempat di mana mereka diajar. Ada pola Tuhan, ada teladan hidup. Maka itu Tuhan, kami bergairah karena Kau sedang membersihkan kami untuk satu pekerjaan yang besar. Kau sedang melahirkan revivalist, melahirkan reformer di gereja ini. Karena dunia membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu. Jangan biarkan supaya ibadah kami menjadi agamawi. Tapi setiap kami ibadah, kami haus lapar akan Engkau. Karena kami tahu firman-Mu mengubahkan pola pikir kami. Firman-Mu menghancurkan setiap ketidakakuratan kami. Kau terus bentuk, selaraskan kami dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu mewahyukan kebenaran firman Tuhan. Kami memberikan hati kami menjadi tanah yang subur. Tanah yang betul-betul luar biasa. Ketika firman-Mu jatuh, itu bertumbuh 60-100 kali lipat. Dan kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berbicara di tengah-tengah jemaat. Pakai hamba-Mu. Apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu, sampaikan kepada jemaat. Dan biar firman ini menjadi benih kerajaan Allah. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika firman-Mu ada pada hidup kami merdeka. Kami mengalami pekerjaan yang supranatural. Firman-Mu roh yang menghidupkan. Juga yang Zoom tidak offline tapi online mengalami hadirat yang sama seperti yang kami alami. Selama firman Tuhan dibagikan, tanda-tanda mujizat-Mu menyertai. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu beban berat dibangkitkan, yang mulai tawar hati dibangkitkan kembali iman. Kami berdoa juga supaya sungguh Tuhan yang mulai ragu akan Engkau, Roh Kudus meyakinkan sehingga firman menjadi iman dalam hidup kami. Biarlah nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan sepanjang firman Tuhan dibagikan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita katakan sama-sama, amin.
Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kita rindu ada banyak pekerjaan Tuhan terjadi di tengah-tengah gereja kita. Ya, semua dunia mengalami masa-masa sulit, saudara. Tapi selalu ingat bahwa saudara dan saya mengalami privilege, keistimewaan daripada Tuhan ya. Kita dijadikan orang-orang yang berbeda karena kita anaknya. Amin. Kita anak raja segala raja, pencipta langit dan bumi. Jadi saya sangat percaya apapun situasi keadaan dunia ini, semakin gelap, semakin sulit, semakin digoncangkan, ingatlah bahwa kita punya Bapa yang setia, amin. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah gagal, Bapa yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, Bapa yang memprotek, melindungi kita dari segalanya yang jahat, saudara. Nah itu cukup menjadi jaminan buat hidup kita, betul nggak? Kita punya pegangan yang kuat, yang tidak pernah bisa digoncangkan. Kita menjadi orang-orang yang dibedakan. Amin. Ya, saya rindu supaya jemaat Tuhan memandang apa yang terjadi di akhir zaman ini bukan dengan sudut pandang dunia, men, tapi sudut pandang Tuhan, ya. Jangan lihat kelamnya, jangan firman pada akhir zaman terjadi perang, yang fokuskan bahwa pada akhir zaman gunung Tuhan menjulang tinggi. Nah, yang begitu-begitu tuh yang kita imajinasikan, saudara ya. Karena tiba waktunya, saudaraku, Tuhan akan promosi gerejanya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, saudara dan saya. Ya, dan Tuhan akan angkat dan promosi kita menjadi terang dan menjadi jawaban bagi dunia. Amin. Baik, hari ini kita belajar minggu ketiga, saudara ya. Kita masih tentang penderitaan di dalam Tuhan, dan minggu pertama kita belajar tentang bagaimana menang di dalam penderitaan. Ya, minggu kedua kita belajar hampir-hampir mirip lah ya, menang di dalam kesukaran. Ya, kemarin Pak Boy bagikan tentang bagaimana menang di dalam kesukaran. Dan hari ini, minggu ini, topiknya adalah teladan penderitaan Yesus, ya. Jadi kita punya teladan, saudara ya. Baik, langsung saja kita baca 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan 23 bergantian ya, ini cukup panjang. Saya akan bacakan ayat 18, selanjutnya kita bergantian ya. Judulnya dulu itu, judulnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya, kalau saudara baca di atasnya perikop ini, itu ditulis penderitaan Kristus sebagai teladan. Baik, ayat yang ke-18. Hei kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan perama, tetapi juga kepada yang bengis. Ayat 19. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oke, saya akan baca ayat yang ke-20 ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus
menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita dan untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, berapa bulan ini kita belajar tentang penderitaan, saudara ya. Saya kemarin bagikan penderitaan adalah sesuatu yang tidak nyaman untuk kita tanggung. Betul enggak, saudara ya? Hampir semua kita, seluruh dunia, manusia bilang tidak mau menderita. Betul? Karena penderitaan adalah sesuatu yang tidak nyaman, baik tubuh daging kita dan roh kita sebetulnya. Tapi saya mau hari ini, jemaat, boleh melihat penderitaan dari sudut pandang Tuhan. Ya, kita belajar kemarin ada 3 penderitaan akan dosa dan sekarang saya nggak akan urus. Tapi ini penderitaan akan Tuhan. Ya, saudara, kita melihat bagaimana Yesus, teladan Yesus menderita. Saudaraku, Yesus itu sejak awal Tuhan tetapkan, Bapa tetapkan panggilannya itu untuk menderita. Saya tanya nih sama siapa, Mbak Kensi. Mbak Kensi kalau misalnya ditanya sama Bapak, Mbak Kensi aku mau ciptakan kamu, lahirkan kamu di dunia. Tapi kamu kerjaannya nggak sukses, nggak jadi konglomerat, nggak jadi ini, nggak punya rumah gede, nggak punya harta banyak, nggak terkenal, tapi kau menderita. Tapi menderitanya bukan karena kesalahan kamu. Saudara, kalau kita menderita karena kesalahan kita, saya percaya kita mau menerimanya, betul nggak? Karena konsekuensi dari apa yang kita buat, saudara. Tapi Yesus, saudaraku, dia harus menderita bukan karena ulah dia, betul enggak saudara? Bukan karena apa yang dia perbuat. Jadi saudara, itu sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya, gitu ya. Betul enggak saudara? Ya, Yesus saudara, dia dipanggil oleh Bapa, panggilannya untuk menderita. Kalau saya tanya sama Mbak Kensi, emang gue mau? Gak akan mau lah. Kalau ada perampok masuk penjara, kemudian saya harus gantiin dia masuk penjara. Dan hidup saya ditetapkan untuk menderita sampai mati. Gak mau lah. Siapa yang mau saudara? Gak ada yang mau. Betul gak saudara? Gak ada yang mau. Tapi saya nangis banget lihat perkara ini. Saudara, Yesus, dia tahu. Dari awal dia tahu bahwa dia dipanggil untuk menderita. Saya kemarin bagikan ada banyak orang saat ini mempersiapkan dirinya untuk sukses. Betul nggak saudara? Iya kan? Bagaimana caranya? Saya bisa berpenghasilan 5 juta per bulan, 6 juta per bulan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saudara, kita harus mengikuti jejaknya. Betul? Yes. Firman Tuhan katakan supaya kamu mengikuti jejaknya. Hari ini saya rindu saudara dibukakan satu konsep yang berbeda. Amin. Akan zaman ini banyak orang ingin mempersiapkan diri cari kesuksesan, tapi jejak kaki Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menderita. Amin. Firman Tuhan katakan, sebab untuk itulah kamu kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya mengikuti jejaknya. Jadi hari ini jangan pernah berpikir saudara kesuksesan harus dipersiapkan. Tapi justru kalau kau mengikuti jejak kakinya, teladan Yesus, kau akan mengalami kesuksesan yang sejati. Yes, jangan dibalik, betul nggak saudara? Kenapa harus menderita ikut Tuhan? Tuhan bilang seperti ini saudara, kalau engkau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Betul nggak saudara?
Ada banyak orang ikut Yesus, banyak mujizat terjadi segala macam. Kayaknya enak ya ikut Yesus tiap hari, nggak punya uang, datang Yesus, maksudnya ambil itu di ikan, ambil itu. Betul nggak saudara? Karena Yesus pembuat mujizat, orang banyak ingin ikut dia. Rasanya hidup bersama Yesus aman-aman aja deh. Dia nggak ada uang, nggak ada apa, tapi selalu ada mujizat. Tapi Yesus bilang, kamu mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib, baru kau bisa ikut aku. Menderita. Nanti saya akan kasih tahu konteksnya menderita bagaimana ya. Bukan berarti kalau begitu saya miskin terus, sorry ya. Nanti kita belajar, saudara. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Jadi saudara, pola Tuhan, jejak kaki Tuhan, panggilan kita, panggilan Yesus, yaitu menderita. Kenapa? Kita lihat Yohanes 15 ayat 19 sampai 20. Yohanes 15 ayat 19 dan 20. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia. Ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhan. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka juga. Kenapa kita harus menderita? Karena kita dibenci oleh dunia, betul? Betul, saudara? Ayat sebelumnya firman Tuhan berkata bahwa kita bukan berasal dari dunia. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, saudara. Jadi tidak mungkin kita ikut Tuhan tanpa kita sangkal diri dan pikul salib, betul nggak? Kita harus tinggalkan dunia. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Begitu saudara putuskan aku lahir baru, gratis memang. Tapi begitu saudara mengikut Tuhan, maka mulai saudara dibenci oleh dunia, betul? Yes? Banyak hal, intimidasi, betul nggak? Kamu ikut Tuhan kok segitu-segitu aja? Motormu itu aja 10 tahun yang lalu ini, sekarang ini lagi. Ada banyak penderitaan, betul? Dan Yesus tahu saudaraku bahwa dari awalnya dia memang harus menderita. Itulah panggilan Bapa atas hidupnya. Makanya dia mempersiapkan diri bukan untuk menjadi raja, saudara. Tapi dia mempersiapkan diri untuk mati di kayu salib. Betul nggak? Ketika orang-orang Israel, murid-muridnya bilang, oh Tuhan kalau engkau jadi raja, aku pengen di sebelah kananmu aku, di sebelah kiriku aku, minimal aku jadi menteri. Tuhan bilang, enggak seperti itu yang kau pikirkan. Dia sedang menyelesaikan panggilan Bapa, dan panggilan Bapa dia tidak mempersiapkan jadi raja, tapi dia mempersiapkan untuk mati. Dan itulah yang harus kita ikuti. Amin. Kalau saudara ikut Tuhan, kau berpikir aku akan punya rumah besar, aku akan punya ini, aku akan punya ini. Kalau itu pikiranmu,
kau salah ikut dia. Tapi bukan berarti engkau gak menerimanya. Kau harus ikuti jejak dia. Amin. Jadi yang pertama saudara, Yesus memiliki panggilan untuk menderita. Kenapa? Karena dunia membenci dia. Kita menderita juga. Karena apa? Karena kita miliknya. Dan kita juga dibenci oleh dunia. Maka itu saudaraku, pada waktu murid-muridnya ikut, saudara ya, sama seperti tadi, dia pikir kalau ikut Yesus, waduh aman lah masa depan, gini. Dia membuat mujizat, sakit sembuh. Wah rasanya aku hidup ini penuh dengan mujizat lah. Suatu ketika ada yang bilang, Tuhan aku mau ikut engkau. Yesus bilang apa? Kita lihat Matius 8 ayat 20. Dan sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada banyak orang pada waktu itu melihat Yesus begitu dahsyat, begitu luar biasa. Mujizat penuh hikmat dan segala macam, menjadi idola, menjadi idola di mana-mana, beribu-ribu orang datang. Punya ekspektasi masing-masing, betul. Betapa enaknya aku ikut Yesus. Tapi Yesus selalu konsisten. Kalau kau mau ikut aku, kau harus menderita seperti aku. Karena aku sedang mempersiapkan diri untuk menderita yang bukan dosa yang aku tanggung. Dia bilang, serigala mempunyai liang. Itu mungkin yang ikutnya itu, yang ngomong itu, saudara, pikirannya udah rumah. Rumah yang besar, yang mewah, saudara. Yesus berkata, serigala punya liang dan burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan. Sekali lagi jangan dikonfrontasi bahwa kalau gitu kita nggak punya rumah ya. Konteksnya berbeda, saudara. Amin. Ya. Jadi Tuhan bilang gini, kamu mau nggak sih menderita? Ikuti jejakku, ikuti polaku. Aku menderita, ya. Firman Tuhan katakan bahwa ayat yang ke-23, saudara ya. Kita lihat dari tadi 1 Petrus 2 ayat yang ke-23 kembali. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia tidak membalas. Ketika ia tidak mengancam. Tetapi inilah yang harus kita ikuti, saudara. Jejak bagaimana menderita bersama dengan Kristus. Bagaimana hidup di dalam panggilan Kristus. Saya harus menderita, tapi saya harus mengikuti jejaknya. Merespon benar seperti Yesus merespon. Betul? Namanya juga mengikuti jejak, ya kan? Dia yang menjadi teladan. Ya. Dia berkata, ketika aku dicaci maki, aku tidak membalas dengan caci maki. 2 minggu yang lalu saya sudah bicara penderitaan, kemenangan mulai dari pikiran. Betul enggak? Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk mati daging, saudara. Sebelum dia mati beneran. Betul enggak, saudara? Dia kan harus mati beneran secara fisik, saudara. Tapi dia mempersiapkan dirinya untuk mati daging. Dengan cara apa? Itulah yang membuat dia tidak pernah mau lepas intim dengan Bapa. Karena dia tahu dia tidak akan pernah bisa. Ya. Kenapa firman ditulis? Supaya kita teladani. Ketika kita dicaci maki, ketika kita mengalami penderitaan, kita dijolimi, kita dibully, karena kita ikut Tuhan, kita tidak perlu membalas.
Itu artinya bahwa Tuhan, aku mempersiapkan diri untuk mati daging. Oh, berapa minggu ini itu terus yang kita pelajari, saudaraku, di daily devotion. Terus. Ya, kenapa? Saya yakin saudara, kita nggak akan jadi martir sebelum kita mati daging, betul nggak? Amin. Nggak mungkin, saudara. Saudara seperti Petrus, aku mau bela Engkau Tuhan. Tapi kalau ini kau belum mati daging, pisau di ini, anakmu diperkosa, ya udahlah, aku nggak jadi ikut Yesus. Betul nggak? Memang firman Tuhan katakan kalau dia menganiayaku, dia juga menganiaya sebelum dianiaya secara fisik. Oh, Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk mati daging, betul? Dengan apa? Dia latihan terus. Ketika ia dicaci maki, dia enggak balas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kenapa saya diperlakukan tidak adil, Tuhan? Harusnya saya enggak menanggung dosa. Tapi kenapa saya harus mati? Enggak pernah dia ngomong kayak gitu, betul? Karena dia tahu itulah panggilan Bapa atas hidupnya. Bagaimana kita meneladani Yesus? Intim dengan dia. Betul? Bersekutu dengan dia seperti Bapa. Tuhan Yesus kepada Bapa. Itulah yang dia memampukan dia untuk merespon dengan benar. Sehingga tidak ada satupun respon dia yang salah. Apa yang dia lakukan, saudara? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Udahlah Tuhan, sampai di sini saja. Halo teman-teman, berhenti. Tetapi ia, apa dikatakan? Kita baca, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang. Saya percaya bahwa saudara dan saya akan alami penderitaan-penderitaan yang Yesus alami, betul? Tapi respon yang sama yang harus kita lakukan. Kita serahkan kepada dia. Amin. Yang menghakimi dengan adil. Kita nggak bela diri. Kita nggak cari pembelakan. Kumpulin 100 orang bela. Dia bisa bela ke ahli Taurat. Saudara, Yesus itu bukan sembarangan loh. Suatu saat dia ngomong, aku siapa? Guru, rabi. Saudara, bangsa dahulu, bangsa Israel dahulu, bangsa Yahudi. Untuk dia bisa jadi guru, itu gak main-main, saudaraku. Dia harus sekolah seperti kayak sekolah teologi ya, saudara. Kapan Yesus sekolah? Saudara kalau baca setelah dia ke sinagog, itu gak diceritakan sampai umur 30 tahun. Betul gak, saudara? Ya kan? Gak ada ceritanya. Makanya di Injil-Injil yang sesat, itu dibilang Yesus pacaran dengan Maria Magdalena dan segala macam, saudara. Dan dia punya anak dan segala macam. Karena tidak diceritakan, saudara, di Alkitab masa muda dia, betul nggak? Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia itu belajar, saudara, di sinagog. Makanya dia tampil, orang bilang guru, betul nggak? Rabi. Kalau dia mau bela di ahli Taurat, dia bisa bela itu secara ahli Taurat, debat secara Taurat, betul nggak? Tapi dia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dan adil. Itulah harusnya respon kita ketika kita mengalami penderitaan karena dunia membenci kita. Ada banyak hal penderitaan, saudara ya. Kita disakiti, dihakimi, dibully, macam-macam, saudara. Saya merasakan itu ketika saya menjadi minoritas, mungkin Bu Mila juga merasakan di satu kementerian. Ada banyak hal-hal yang kami sepertinya tanda kutip diskriminasi. Apakah saya harus bela habis-habisan? Tapi karena itu panggilan, saya menyerahkan kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Kita mati daging, mempersiapkan diri untuk disakiti, mempersiapkan diri untuk dijolimi,
Tuhan Yesus tahu dia harus mati, dia harus menderita, tapi dia mempersiapkan diri dengan dia bergaul dengan Tuhan supaya ada kapasitas rohani. Sehingga ketika dia disakiti, dia gak balas lagi nyakiti. Karena dia itu persiapkan dirinya untuk mati daging. Ketika dia dijolimi, dia gak balas lagi. Ketika dia dilakukan sesuatu yang tidak benar, dia gak balas lagi. Itulah yang harusnya kita lakukan. Amin. Waduh, indah sekali bumi kalau ada kayak begitu. Itu jejak kaki Tuhan. Dia menyerahkannya kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Yesus latihan saudara tiap hari dengan Tuhan. Yang membuat pada waktu dia menderita, dikatakan penderitaan itu karena kasih karunia. Kita ya, lihat ya, ayat 21 dia. Ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 24. Oke, tadi ya. Yang karena kasih karunia. Ayat 20. Kita lihat ya, supaya kita tahu. Ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Amin. Kalau kita berbuat dosa, kemudian kita dipukul, itu hukuman, bukan kasih karunia. Tapi kalau kita berbuat baik dan harus menderita, itu kasih karunia. Kasih karunia itu kekuatan daripada Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi kita pasti sanggup. Ya. Dan Yesus tahu bahwa hidupnya dipanggil untuk menderita. Di kayu salib mati. Sekalipun itu bukan karena ulahnya. Ya, kadang-kadang kita menanggung sedikit aja, waduh. Kita enggak berontak saudara ya, menanggung sesuatu yang tidak kita lakukan. Yang kedua saudara, yang pertama, tadi saya katakan bahwa Yesus memiliki panggilan untuk menderita. Ya, dan kita pun harus menderita. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari dunia, sehingga dunia harus benci kita. Yang kedua, Yesus taat kepada panggilan. Dia tahu dia dipanggil, tapi dia taat. Ya. Kita lihat Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan baca dengan cepat saudara. Di Taman Getsemani. Ini di mana ketika peperangan terjadi di pikiran dia, saudara. Bagaimana dia harus memenangkan peperangan di pikiran. Saya kemarin 2 minggu sudah ajarkan bagaimana iblis menyerang melewat pikiran. Dan kemenangan diawali melalui pikiran. Ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat sebelumnya 37. Ya, ayat 38 ya. Oke. Dan ia membawa lalu katanya kepada mereka. Dan ia membawa Petrus dan kedua anaknya, anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara bisa bayangkan? Saudara pasti alami, saudara bagaimana menderita karena panggilan Kristus, ya. Saudara mungkin lihat YouTube segala macam, ada banyak misionari, betul enggak? Yang iblis ingin hentikan saudara, karena anaknya sakit malaria, semuanya habis.
istrinya mati dan sekarang tinggal dia sendiri. Dia harus harganya mahal, bayar mahal. Dan mulai iblis perang, ya, intimidasi dan pikiran. Saya percaya apa yang dialami Yesus itulah yang juga dialami. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Saudaraku tahu penderitaan kita bukan penderitaan yang biasa karena ini peperangan. Betul enggak? Ya. Jadi saudaraku, pentingnya kita mengikuti jejak kaki Tuhan untuk mempersiapkan diri, untuk terus terhubung dengan realita kerajaan, untuk terhubung dengan Kristus Yesus, supaya kapasitas kita untuk menghadapi peperangan itu, kita mengalami kemenangan. Yes. Mungkin kita tidak harus mati di kayu salib seperti Yesus. Kita punya pergumulan masing-masing. Betul nggak saudara? Yang kita punya Getsemani masing-masing. Iblis katakan sudah berhenti saja. Terlalu berat. Betul nggak? Terlalu berat. Mau mati rasanya. Betul nggak saudara? Mungkin saudara tidak dipaku, tapi saya percaya. Ada satu titik nadir di mana iblis mulai ngomong sama engkau. Udah berhenti aja jadi anak Tuhan, berhenti aja jadi diaken, berhenti aja jadi ini, berhenti aja. Terlalu berat buat saya, mati rasanya, sedih hatiku, gentar. Saya percaya saudara, ketaatan sama dengan penderitaan. Ketaatan kepada panggilan itu sama dengan penderitaan. Yesus, dia katakan, Tuhan, kalau aku mau kasih tahu perasaanku kepadamu, seperti mati rasanya. Aku gak sanggup. Tapi aku tahu, jadilah kehendak. Itulah kemenangan saudara. Ketika dia ngomong, ya Tuhan, aku mau katakan ya kepada engkau dan tidak kepada keinginanku. Itu juga dia sedang memulai penderitaan. Betul gak saudara? Tapi percayalah, kemenangan sudah diraih. Saudara kasih, kita harus ikuti teladan dia. Amin. Kalau kita sekarang mengalami Getsemani, saya nggak ngerti lah Getsemani saudara apa. Ikuti dia. Jadikan Yesus jadi teladan. Amin. Yakin kita mungkin berkata, udahlah Tuhan, aku nggak kuat. Nggak kuat. Udah nggak kuat. Ini masalahnya berat. Mungkin kata firman, saya harus nggak boleh cerai. Siapa yang dipersatukan manusia? Siapa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Firman kan itu saudara. Tapi aku nggak kuat Tuhan, nggak kuat. Seperti mati rasanya, sedih dan gentar. Saudara, ikuti jejak kaki dia. Jadikan hidupmu taat pada panggilan. Dan katakan, Tuhan, memang ini berat, tapi jadilah kehendak-Mu. Saya percaya saudara, kemenangan itu akan terjadi. Sekalipun engkau harus menderita. Kemenangan yang besar saudaraku diawali oleh Tuhan lewat Getsemani. Betul? Tapi banyak anak Tuhan gagal melewati Getsemani. Kenapa? Karena dari awal ikut Tuhan, dia tidak mempersiapkan dirinya untuk mati. Tapi dia mempersiapkan diri untuk sukses. Betul? Kenapa Yesus bisa? Kita lihat Ibrani 12 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi jadi kalau kau sekarang menghadapi bantahan, intimidasi dari orang berdosa, betul ya, dijolimi, disakiti, apapun bentuknya, ingat selalu akan Dia, amin, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadikan Dia teladan. Amin. Makanya topiknya hari ini teladan penderitaan Kristus. Amin. Bagaimana Dia Via Dolorosa. Saudara, saya pernah ke Israel. Ikutin Via Dolorosa Tuhan. Ya, nggak tahan saya. Gitu sakitnya. Banyak yang dilawat, beserta tur dilawat semua. Saudara, ada yang nangis, ada yang jerit-jerit. Tapi kita nggak perlu pergi Israel sama-sama supaya kita merasakan hal yang sama, betul nggak saudara? Tapi ingat selalu, amin. Ketika kita mengalami penderitaan karena ikut Tuhan, aku nggak seberapa dibanding Kau Tuhan. Satu ayat lagi, ayat 4-nya, coba. Ayat 4-nya. 1, 2, 3. Dalam kalau saudara sampai mencucurkan darah ngomong sama saya. Saudara masih kelaparan, betul nggak? Hanya soal-soal itu, disakitin. Saudara belum mencucurkan darah, betul nggak saudara? Maka itu selalu ingat Dia, saudara. Amin. Kalau begitu saya nggak mau aja ikut Tuhan, Mbak. Ceritanya ngeri banget ya hari ini. Silakan, itu pilihan saudara. Tapi kau tidak akan pernah mengalami kesuksesan yang sejati. Kau mau ikut dunia, sukses secara dunia, silakan. Tapi inilah yang menjadi teladan dalam hidup kita. Amin. Bicara ketaatan, selalu bicara penderitaan. Saudara masih belum mencucurkan darah. Masih berantem satu dengan yang lain, suami istri, masih soal ekonomi gitu-gitu ya. Ngapain ninggalin Tuhan, betul enggak? Belum mencucurkan darah. Ya. Taat, bicara taat. Bicara mengatakan tidak ada keinginan daging. Dan ya kepada firman. Yesus selalu memilih untuk taat. Berapapun harganya. Dia tahu ketika dia taat. Itu sama dengan penderitaan. Saudara mungkin hal yang kecil, saudara harus saat teduh, saudara menderita harus bangun pagi. Betul enggak? Saudara harus begini. Mengikut Tuhan memang harus menyangkal diri, pikul salib. Untuk melawan dosa. Harus ada penderitaan. Karena kedagingan kita harus dilepas. Melepaskan kedagingan itu penderitaan, saudara. Betul enggak, saudara? Melepaskan kenyamanan itu penderitaan. Dan terus kita mau ikutin teladan Yesus. Untuk taat. Filipi 3, yang kedua Yesus taat akan panggilannya. Yang ketiga Bapa meninggikan Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai 9.
Ini sering sekali Bapak Menatua Leo firmankan ya, Pak Firman. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat ya meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku, kenapa Yesus bisa mengambil keputusan untuk taat sekalipun ada harga yang harus dibayar begitu mahal, mati di kayu salib? Ada rahasia yang besar, kita harus ikuti jejaknya. Saudara, dikatakan dia mengosongkan dirinya. Ya, ayat yang ke-6 ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa kunci keberhasilan Yesus untuk taat? Dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah dan mengambil rupa seorang hamba. Saya bisa simpulkan satu kalimat, dia tidak mempertahankan hak. Betul? Dia punya hak untuk jadi raja, dia punya hak untuk memerintah, dia punya hak untuk melakukan apapun. Saudara, kenapa orang anak-anak Tuhan tidak mau menderita bagi Tuhan? Karena masih mempertahankan hak. Betul? Kemarin saya diskusi ya, saya pergi ke satu tempat, karena udah pensiun saya datang sama Tuhan, scheduling ya, inisiasi harus dari Tuhan. Ketemulah sekelompok orang gitu, orang ini mengalami sakit pahit hati, kecewa dan segala macam. Saya ketemu dengan dia sebelumnya, cerita yang sama. Kemarin ketemu cerita yang sama. Saya tinggal mikir aja, kalau orang berulang-ulang cerita yang sama, berarti dia belum beres dengan hatinya, betul? Karena dia belum mengampuni. Maafin beda dengan mengampuni. Maafin itu belum bisa lupain. Kalau ngampuni harus sampai bisa melupakan. Kalau orang pada level mengampuni, gak mungkin dia cerita hal yang sama, udah lupa. Seperti Oskadon, lupa lagi pusingnya kayak apa. Betul gak saudara? Dan Tuhan ingin kita mempunyai level sampai pengampunan. Cerita lagi. Terus saya mulai ceritain lah saudara. Tanpa disadari saya di situ khotbah, saya bilang oh ya, sama seperti cerita bahwa Yesus itu kalau kita mau, orang tuh cenderung kan pengen dihargai ya, karena dia dulu punya posisi kemudian tiba-tiba disuruh tidak memiliki posisi itu, dia pahit, pokoknya prosedurnya aneh lah gitu, akhirnya dia merasa kecewa, merasa ini, akhirnya dia tidak mau melayani dan segala macam lah saudara. Tapi itu terus yang diulang, saya bilang memang dunia ini selalu menawarkan untuk kita mempersiapkan diri untuk sukses. Tapi pola Tuhan adalah kita mempersiapkan diri untuk mati daging. Artinya kita siap disakiti, kita siap dijolimi. Dan bagaimana kita merespon, saya bilang gitu. Nah respon kita tergantung kita melekat kepada Tuhan. Tergantung kita mengosongkan diri, rendah hati, merendahkan diri. Seperti seorang hamba, Yesus hamba dari semua hamba, welcome katanya, keset. Artinya apapun yang kau buat dalam hidupku, aku terima, betul gak? Itulah keberhasilan Yesus dan kita harus ikuti jejaknya. Yesus tidak mempertahankan hak. Kenapa orang seringkali tidak pernah bisa selesai dalam hati? Karena dia mempertahankan hak. Seharusnya dia telepon saya dong. Gak bisa dia pecat saya begitu aja. Seharusnya dia begini dong. Gak benar itu dia. Seharusnya begini. Jauh di lubuk hatinya dia punya hak dan dia ingin, aku pengen hak itu. Betul?
Kenapa Yesus bisa taat? Dia menderita di kayu salib. Dia bilang, Tuhan, aku punya banyak hak, tapi aku mau buang, kosongkan diri, merendahkan diri, siap untuk disakiti, siap jadi keset, siap jadi hamba, siap tidak jadi terkenal, siap jadi buruk rupa. Betul nggak saudara kata Yesaya? Maka itu saudara, Tuhan nggak tanggung-tanggung. Dia bilang, Tuhan sangat meninggikan. Betul? Kita lihat di ayat berapa tadi ya? 9 ya, ayat yang 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku koreksi, saya juga koreksi hidup saya. Kalau saya mulai mengalami ganjalan, konflik segala macam, saya tidak lagi mau menderita atau disakiti. Mungkin ada hak yang saya pertahankan. Harusnya dia hargai saya dong. Harusnya dia begini dong sama saya. Saudara, Yesus tidak menanggapi semua bantahan. Betul nggak tadi? Tapi menyerahkan kepada Allahnya, dialah yang menghakimi dan adil. Betul? Itulah jejak kaki Tuhan, saudara. Itulah yang harus kita ikuti. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Inilah yang dinyatakan, inilah yang dikatakan kesuksesan yang sejati. Amin. Ketika Allah meninggikan engkau. Amin. Luar biasa ya. Kita lihat Yesaya 53 ayat 11 dan 12. Ini kita banyak, nggak apa-apa ya, aduh udah sampai setengah 12, sedikit lagi ya. Yesaya 53 ayat 11 dan 12. Ini nubuatan tentang Yesus sebenarnya, Yesaya 53, kita baca ayat 11 dan 12-nya. Oke. Ini kalau saudara lihat di atasnya tentang Yesus ya. Saya akan bacakan saja. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat yang ke-12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Artinya saudaraku, Yesus Tuhan berikan rampasan yang besar, jarahan orang-orang kuat. Saya percaya saudaraku untuk memenangkan kota Lembang, kota Subang, bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita harus mengikuti jejak kaki Tuhan, mengosongkan diri, merendahkan diri. Dan Tuhan akan meninggikan dan Tuhan akan berikan rampasan orang besar. Dan jarahan-jarahan orang kuat. Jangan heran saudara, kalau kita ikuti jejak kaki Tuhan, menteri datang ke sini, orang-orang kuat, ustadz-ustadz yang kuat, siapapun dia, Tuhan katakan, aku akan berikan bagimu. Kenapa? Karena ketaatan Yesus. Maka itu saudara, saya rindu saudara tidak alergi dengan penderitaan. Amin. Saya sampai hari ini ada di sini. Saudara aja tahu saya sekarang punya mobil, punya rumah. Saudara nggak tahu prosesnya, saya banyak menderita. Hanya Tuhanlah yang tahu di kamar doa saya. Betul nggak saudara? Adik saya tahu. Ketaatan sama dengan penderitaan, amin. Maka itu jangan mengeluh. Jangan berkata, akulah orang yang paling menderita di dunia ini. Yesus yang layak ngomong kayak gitu, saudara. Kau masih belum mencucurkan darah. Mari saudara, ikuti jejak kaki dia.
maka saudara akan mengalami kemuliaan Bapa, sama seperti Yesus mengalami kemuliaan Bapa. Apapun yang kau butuhkan, mungkin kau berpikir sukses A, B, C, D, Tuhan akan kasih kepadamu. Karena dia bukan Tuhan yang berutang, betul? Kalau kau melakukan perintah dia akan mengembalikan berkali lipat ganda kepadamu. Dia tidak pernah berhutang, saudara. Saya nggak pernah ngerti pensiun tiba-tiba naik 12%. Saya senang saudaraku Jokowi kemarin. Pensiun naik 12%, lumayan ya. Saya nggak pernah gelitik-gelitik Jokowi. Ya itu mungkin satu yang general, tapi bagi saya secara khusus itu pertolongan Tuhan buat saya. Tuhan tahu bagaimana memenuhi kebutuhan saudara. Tapi fokus saudara jangan seperti orang-orang Israel yang lain. Kayaknya ikut Tuhan punya rumah, punya ini. Jangan berpikir kesuksesan terlebih dahulu. Tapi ikuti jejaknya. Kau akan mengalami kesuksesan yang sejati. Amin. Kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau saat ini kau mengalami Getsemani, katakan kepada Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Sekalipun aku harus menderita, aku mau bayar harganya. Karena di dalam Engkau, semua yang aku lakukan tidak pernah sia-sia. Tiba waktunya, Engkau akan meninggikan aku lebih dari yang lain. Dan Engkau akan berikan jarak orang-orang kuat dan rampasan orang-orang besar. Baik, kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan perjamuan ya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak bisa menggantikanmu. Katakan itu dengan profetis kepada Tuhan. Yesus, Engkau permata, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak, katakan kepada iblis dan kepada Tuhan, amin, hanya Dia, amin, Dialah teladan, Dialah jejak kaki kita. Yesus, 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 Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Dari awal kita puji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah, amin,
dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hati, menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Dan semakin kita puji lagi dari awal dengan segenap hati dan jiwa, kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku, yes, dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Dan semakin oh Yesus, 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 Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, yes, amin, yes, jadikanku indah. Dan semakin indah, sekali lagi, Yesus permata hatiku, Yesus, amin, hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah yes, jadikanku indah. Dan semakin lagi menjadikan indah, dan semakin indah bagimu. Mari angkat tangan. Roti yang ada sudah diberikan oleh petugas ke atas kepala kita. Saudaraku, kita rindu membayangkan bagaimana Yesus sangat sedih, gentar, seperti mati rasanya di Getsemani. Sepertinya dia sudah tidak tahan lagi, dan dia tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi karena dia sudah mempersiapkan dirinya untuk mati, dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Oleh karena ketaatannya, kita mengalami kemerdekaan, mengalami anugerah, mengalami kasih karunia, mengalami pembebasan. Mari hargai ketaatan yang sama. Janji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ngikuti teladan-Mu, jejak kaki-Mu. Kalau aku sekarang datang untuk perjamuan kudus, melihat roti, aku mau menjadi roti yang terpecah seperti Engkau menjadi roti yang terpecah bagi banyak orang. Aku mau menderita bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk ketaatan. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan pengucapan syukur kita menghargai ketaatan Tuhan. Roti yang terpecah bagi banyak, kita makan bersama-sama. Kita angkat anggur. Terima kasih Tuhan, kami belum sampai mencucurkan darah. Kami bergumul dengan dosa. Kami dibenci oleh dunia. Tapi kami belum mencucurkan darah seperti Engkau. Kami mau selalu mengingat Engkau Tuhan dalam semua pergumulan kami, supaya kami tidak menjadi lemah dan putus asa. Bagaimana Engkau mengosongkan diri, tidak mempertahankan hak, merendahkan diri, menjadi hamba semua hamba, menjadi keset Tuhan. Mau diapakan saja, Kau tidak membalas, tapi Kau menyerahkan kepada Tuhan yang menghakimi dan adil. Kami mau seperti Engkau, mengikuti jejak kaki-Mu dan mengikuti teladan-Mu, supaya kami juga mengalami kemuliaan yang sama, yang seperti Engkau alami. Dan demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahnya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Mari saudaraku, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Sama seperti Yesus dipanggil untuk menderita bagi Tuhan, menebus dosa manusia. Demikian juga panggilan yang sama terjadi atas hidup saudara dan saya untuk menderita bagi Kristus. Biarlah hidupmu mempersiapkan diri bukan untuk sukses, tapi mempersiapkan diri untuk mati daging. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang meneguhkan, menguatkan engkau, mengokohkan engkau untuk menjadi taat sampai selesai panggilan. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang mundur, tapi semuanya berjalan mengikuti jejak kaki Tuhan sampai akhir. Dan kemuliaan Bapa itu terjadi. Rampasan dan jarahan orang-orang kuat, orang-orang besar itu dilimpahkan kepada gerejanya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kita katakan sama-sama, amin.